Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihadihi wa man ihtada bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah, salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah pada pertemuan kita hari ini kita akan mengkaji tentang nuzulul Quran. Nuzulul Quran terdiri dari dua kata, nuzul dengan Al-Quran. Secara etimologi atau secara bahasa atau linguistik atau lugawi, nuzul itu merupakan masdar. Ya, kalau kita tasrif timbang-timbang, ya, timbang-timbang, kita akan timbang-timbang nazala yanzilu. Nazala yanzilu nuzul. Anzala yanzilu tanzil. Ya, nazala yanzilu. Oke. Artinya turun, ya. Secara bahasa nuzulul Quran berarti turunnya Al-Quran. Ya, turunnya Al-Quran. Tapi hati-hati, jangan Anda beranggapan bahwa turunnya Al-Quran langsung turun begini dari atas langsung diterima oleh Nabi Muhammad. Siap guru. Oh, begitu. Tidak begitu. Ya. Beda kalau 10 perintah atau 10 larangan yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Dalam riwayat dikatakan itu betul-betul wahyu, ya, turun. Oke, ada yang mengatakan dalam bentuk batu, ada yang mengatakan dalam bentuk pahatan, ya kan? Itu bentuk betul. Oke? Tapi ini tidak. Di dalam bahasa Arab turun itu minimal 2 bahasa Arabnya. Yang pertama nazalah, nuzul. Oke? Kemudian yang kedua adalah habatoh. Habatoh yahbutu hubutun. Dalam Al-Quran yang ada kalimat habatoh. Wa kullah bitu ba'dukum. Ya kan? Belum lagi kullah bitu minha jami'a. Habatoh. Ini berkaitan tentang cerita tentang turunnya atau perintah disuruh turunnya Nabi Adam. Oke, dari surga turun ke bumi. Dari surga turun ke bumi. Oke, apa bedanya? Kalau habata itu yang turun itu fisik, sesuatu yang bersifat materi, itu namanya habata. Makanya ayat tentang habata, Adam disuruh turun tempat dari surga turun ke bumi. Walaupun ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, surga itu di langit atas. Berarti kullah bitu minha jami'a, disuruh Nabi Adam dari langit turun ke bumi. 1. Tapi pendapat yang kedua tidak. Karena Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menciptakan khalifah di muka bumi ini, berarti Nabi Adam ada memang di bumi. Ya, ini pendapat kedua. Nabi Adam sudah ada di bumi. Al-Jannah, berada di Al-Jannah. Al-Jannah itu bahasa Arabnya surga. Ya, tapi Al-Jannah juga kita artikan sebagai tanaman atau kebun yang luas. Apapun yang kita mau, apel tinggal petik, anggur tinggal petik. Ya, kalau istilah kita daerah Sulawesi Selatan itu mungkin daerah Malino. Ya, turun gunung. Turun gunung. Maka ada yang mengatakan Nabi Adam sudah berada di bumi, tapi di Al-Jannah, semacam taman yang sangat luas di sana. Oke, di situ lengkap fasilitas tumbuh-tumbuhannya. Makanya ketika Nabi Adam diusir dari Al-Jannah, yaitu artinya taman, maka dia disuruh, anggaplah dari daerah pegunungan, dia turun, ya, pegunungan turun ke daratan. Malino, anggaplah Malino, atau puncak kalau Jawa, turun, begitu ya. Makanya kalau kita baca Bible, Perjanjian Baru, Alkitab, itu Al-Jannah mereka artikan Taman Eden. Taman Eden. Sama kalau kita
Jannatu Adnin. Jannatu Adnin, jannah artinya taman atau kebun, Adnin Eden. Makanya diartikan Taman Eden. Begitu ya. Begitu. Jadi dua pendapat. Pendapat pertama, Nabi Adam turun dari langit ke bumi, habatoh, hubut. Yang kedua, Nabi Adam turun dari daratan tinggi ke daratan rendah. Begitu. Intinya kita bukan bicara tentang Nabi Adamnya, tetapi kata-kata atau penggunaan habatoh di dalam Al-Quran. Ya, di dalam bahasa Arab. Ternyata habatoh itu artinya sesuatu yang turun secara fisik. Mengapa Al-Quran tidak dikatakan hubutul Quran, turunnya Al-Quran? Karena bukan maunya Al-Quran secara fisik yang turun. Ya, oke. Tetapi kalau nuzul itu bisa bermakna fisik, bisa bermakna non fisik. Contoh, turungi SK bahwa saya diterima di perguruan ini, itu, ya kan? Turungi perintah, diperintahkan langsung oleh pimpinan kita, oke, bahwa atau oleh presiden kita untuk begini, ya kan? Itu perintah kira-kira dalam bentuk fisik ya. Dilihat itu perintah. Apakah dilihat warnanya, bentuknya? Enggak kan? Itu namanya nuzul. Itu turun perintah. Ini juga turun Al-Quran, berarti bukan Al-Quran secara fisiknya yang turun, ya. Maka nuzul artinya dua, baik fisik maupun non fisik. Kalau habata cuma fisik saja, ya. Maka dikatakan nuzul Quran, nuzul artinya ada dua, fisik non fisik. Inilah yang kita akan bahas. Satu tahapan Al-Quran turun fisiknya, lembarannya turun. Tapi satu tahapan lagi Al-Quran non fisiknya turun. Makanya turunnya Al-Quran ada dua tahapan. Dicatat baik-baik. Tahapan pertama, bal huwa Qur'anun majidun fi lauhin mahfuz. Surah apa itu? Cepat. Surah Takwir ya. Oke. Bahwa itulah Al-Quran yang di langit sana. Oke. Di lauhin mahfuz. Al-Quran yang mulia. Dijelaskan surah Al-Waqiah. Oke. Surah Al-Waqiah juz ke-27. La yamassuhu illal mutahharun. Disitulah Al-Quran yang tidak tersentuh. Maka ketika itu tahapan pertama, secara fisik Al-Quran turun dari lauhil mahfuz utuh 30 juz turun ke Baitul Izzah. Bukan Ahmad Izzah, ya, bukan Abdullah Ahmad Izzah, tetapi Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah langit terdekat dari bumi, langit terbuka dari sementara langit yang terjauh dari bumi namanya Sidratul Muntaha. Itulah peristiwa Isra wal Mi'raj. Sementara langit yang terdekat dengan bumi namanya Baitul Izzah. Maka Lauhul Mahfuz itu bagaikan apa ya? Kalau kita ya, kantor atau sekretariatnya. Ya, para malaikat semua situ berkantor, administrasinya malaikat, itu Jibril apa dan sebagainya. Maka ada di situ sebuah brankas Al-Quran dipindahkanlah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Bagaimana caranya? Langsung secara utuh. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas 30 juz langsung, tidak bertahap, sekaligus langsung. Tahapan pertama. Tapi tahapan kedua, tahapan kedua, turunnya Al-Quran itu secara beransur-ansur dari Baitul Izzah. Kan Al-Quran itu Baitul Lauhul Mahfuz, turun di Baitul Izzah. Baitul Izzah turun tak sedikit-sedikit, bukan dalam bentuk begininya, tapi turun tak sedikit-sedikit. Kepada siapa? Nabi Muhammad. Pertama kali turun di Gua Hira. Pertama kali turun di Gua Hira. Maka yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah Al-Alaq, surah yang ke-96. Jadi surah Al-Alaq ini di dalam mushaf itu nomor urut absennya 96. Tapi nomor urut turunnya adalah nomor urut pertama. Itu ya. Jadi ada namanya nomor urut absen, nomor urut daftar isi dalam Al-Quran. Ada juga namanya nomor urut turun. Siapa yang pertama turun? Sama juga nama Anda di absen. Nomor urut pertama siapa, nomor urut terakhir siapa. Tetapi ketika misalkan ujian, terserah saya sebagai guru, ya.
Kira-kira siapa pertama masuk? Saya panggil ujian lisan, ya kan? Secara acak. Maka Al-Quran turun pertama kali adalah surah Al-Alaq. Ya. Kenapa surah Al-Alaq turun pertama kali? Karena itulah yang paling dibutuhkan oleh Nabi. Oke, semua Al-Quran itu penting, ya, semua Al-Quran itu penting. Tetapi untuk pertama kalinya, oke, namanya seorang Nabi mau menyampaikan, mau mengajari umatnya, mau membina umatnya. Bagaimana mungkin mau membina umatnya kalau dia tidak punya ilmu? Dan ilmu itu diawali dengan membaca. Maka pertama kali perintah Al-Quran adalah Iqra. Iqra, membaca, ya. Jadi turun itu berdasarkan kebutuhan Nabi Muhammad, ya. Jadi kalau Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah turun secara utuh, Baitul Izzah turun tak sedikit-sedikit ke bumi selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kalau mau singkatnya kurang lebih 23 hari. Kurang lebih 22 tahun atau 23 tahun kurang lebih. Tapi mau pastinya berapa? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Turunnya. Oke. Kurang lebih 13 tahun di Mekah dan kurang lebih 10 tahun di Madinah. Oke. Yang ayat-ayat yang turun di Mekah kurang lebih 86, sisanya itu turun di Madinah. Oke. Begitu. Turun tak sedikit-sedikit. Terus ada pertanyaan. Tanggal berapa sebenarnya nuzulul Quran? Kalau Ramadan kita biasa peringati nuzulul Quran 17 Ramadan. Walaupun ada pendapat yang lain mengatakan bukan 17 Ramadan, apakah 19, 24 dan sebagainya. Ada pendapat yang lain. Sama juga Maulid Nabi, kelahiran Rasul, ada mengatakan 12 Rabiul Awal, ada mengatakan sekian Rabiul Awal, ya. Berbeda pendapat ulama, tapi sepakat bahwa Rabiul Awal. Sama dengan ini. Nuzul Quran yang kita ketahui dan jumhur 17 Ramadan. Tetapi di lain sisi surah Al-Qadar Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Bahwa kami turunkan dia. Pendapat yang paling jumhur yang dikatakan dia itu Al-Quran. Ya. Bahwa kami turunkan dia Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, ada lagi ulama, carilah malam Lailatul Qadar 10 malam terakhir. Biasa kita dengar. Carilah Lailatul Qadar itu hadis pertama di bulan Ramadan 1. Berarti 1 bulan penuh, 29 hari, 30 hari. Ada mengatakan carilah Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir, berarti tinggal menyisihkan 9 hari atau 10 malam. Carilah bulan Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil, berarti sisa 5 hari kalau begitu. Kalau begitu, apa? Ya, apa perbedaannya nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar? Katanya Lailatul Qadar itu juga diturunkan Al-Quran. Nuzulul Quran juga adalah malam diturunkan Al-Quran. Terus yang mana benar kalau begitu? Yang benar adalah dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Bagaimana caranya? Proses pertama, Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah terjadi pada Lailatul Qadar. Oke, terjadi pada Lailatul Qadar. Karena kita tidak tahu Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu, ya, kita tidak ada itu, ya. Itu alam langit itu, ya, alam malakut jabarut, kita tidak mengetahui secara pasti. Maka itulah Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bissawab. Allah yang lebih tahu kebenarannya. Tetapi boleh saja orang-orang pilihan diberikan tahu. Jadi begini, ya. Dalam agama Islam, dalam agama kita, ajaran Al-Quran dan hadis itu ada sesuatu namanya gaib, hal-hal yang gaib. Tetapi hal gaib itu betul Allah yang tahu. Ya, tentu tentang perkara kematian. Yang tahu kematian Allah, yang tahu kehidupan kelahiran Allah, ya kan? Tapi kalau ada orang tahu kelahiran atau kematian seseorang, itu tidak mustahil. Ya. Karena ketika Allah bisiki orang-orang terdekatnya, itu memungkinkan orang terdekatnya juga
Tahu. Ya, tahu ya? Ya. Oke, memungkinkan. Orang-orang terdekatnya juga Allah berikan informasi. Contoh, di negara kita ada namanya berkas-berkas atau file-file rahasia. Namanya rahasia negara. Top secret, sangat rahasia. Mungkin yang tahu itu presiden. Tapi apakah cuma presiden? Tidak. Sekretaris negara mungkin tahu, juru bicara presiden juga tahu mungkin, wakil presiden juga tahu. Orang-orang yang berhak atau yang terdekat tahu. Begitu pula hal-hal rahasia lainnya seperti hal-hal gaib. Betul Allah yang tahu, cuma Allah yang tahu. Tapi ingat, ketika Allah dekat kepada seseorang, siapa yang dimaksud dekat dengan seseorang? Bahasa Arabnya dekat itu adalah wali. Wali, ya. Makanya ada namanya waliullah, walinya Allah, hamba Allah yang terdekat. Iya, insyaallah. Itu, ya kan? Maka ketika dia dekat dengan Allah, dia tahu, dibisiki Allah, oh ini tinggal 40 hari meninggal. Oh ini 3 hari. Oh ini 1 hari mami. Iya memungkinkan itu, ya. Ya, dan itu saya yakini secara pasti dan banyak kejadian begitu. Ya bukan karena sihir itu ya. Sihir ini, nak tahu kematiannya. Tosot tak jine, sembarang yang bilang. Tidak, ada mentom begitu. Jadi kalau perkara gaib tadi, wallahu a'lam bishawab, tapi memungkinkan orang-orang tertentu atau yang terdekat, bahasa agamanya itu terdekat adalah wali, mengetahui hal tersebut. Oleh karena itu, malam Lailatul Qadar itu rahasia Allah, tetapi orang-orang tertentu atau orang terdekat dari Allah memungkinkan untuk mengetahuinya. Ya, itu. Yang kedua, Baitul Izzah ke Goa Hira pertama kali, maka surah Al-Baqarah ayat 185. Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi, itulah di bulan Ramadan, 17 Ramadan. Jadi, kalau Laihul Mahfuz ke Baitul Izzah itu terjadi pada Lailatul Qadar. Kemudian dari Baitul Izzah turun pertama kali ke bumi, ke Gua Hira, itu namanya nuzulul Quran syahr Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di mana pertama kali turun? Di Mekah. Di gunung mana? Di gunung sebuah gunung yang saya lupa apa namanya itu gunung, tetapi karena gunung itu gunung yang pertama kali yang bercahaya, lebih terang daripada lampunya Stadion Matuanging, iya kan? Terang, karena terangnya bahasanya Arabnya terang itu lampu cahaya adanya nur. Maka orang Mekah menamainya sejak peristiwa tersebut namanya Jabal Nur. Jabal Nur. Jabal Nur. Tingginya itu ya tidak terlalu tinggi lah. Kalau kita bagikan bukit ya, lebih tinggi mungkin bawah Karaing. Kalau Anda pernah menyaksikan, memang gitu. Di dalam sini ada namanya Goa Hira. Di sinilah di Jabal Nur, di Goa Hira pertama kali wahyu turun. Dan ini disaksikan oleh Nabi Muhammad langsung, dan semua penduduk Mekah di malam hari yang gelap itu menyaksikan cahaya terang badan tersebut. Brother, ya, and sister, dari sister. Cahaya itu semakin terang cahaya, semakin jauh kelihatan. Senter. Kalau redup mungkin 5-10 meter ji. Terang kelihatan sampai 20 meter. Ini Jabal Nur, letaknya Jabal Nur ke Mekah itu beberapa kilometer. Oke, itu kalau begitu mengindikasikan bahwa cahayanya ini itu tajam sekali. Ya, sama matahari berjuta-juta kilometer, tetapi sampai ke bumi itu tandanya cahayanya panas atau terang sekali. Maka ketika Jabal Nur bercahaya, ya, kalau lampu misalkan, ya, lampu dikasihkan di Goa Hira, mungkin Nabi yang lihat kita lampu dari kejauhan tidak. Ini saking terangnya, orang semua kaget. Wow, apa ini? Oh, di situ. Di tempatnya Muhammad situ bertapah. Bahasa agama kita bertahanus atau berkhalwat. Wih, apa itu nak kenai Muhammad? Khadijah juga khawatir, apa yang terjadi dengan suamiku ini? Oh, tidak lama kemudian datanglah Nabi Muhammad
kemudian menceritakan, kemudian gemetar, kaget, kok ada sosok yang begini, mendatanginya langsung tiba-tiba. Pertama kali Nabi Muhammad melihat Jibril ketika itu di waktu dewasanya, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini namanya nuzulul Quran yang terjadi dua tahapan. Tahapan dari Baitul Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah namanya Lailatul Qadar. Yang kedua apa? Tahapan dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad secara beransur-ansur. Itu. Jadi tahapan pertama itu namanya munajjaman. Artinya turun secara utuh. Tahapan kedua turun dalam keadaan tadarruj. At-tadarruj artinya turun dalam keadaan beransur-ansur, tak sedikit-sedikit. Anda hebat kalau dalam 6 tahun sudah hafal Al-Quran. Sahabat bahkan Nabi hafal Al-Quran kurang lebih 23 tahun. 23 tahun. Karena memang turun 23 tahun. Bahkan ada sahabat tidak berani menambah hafalannya 5 ayat sebelum dia amalkan. Seperti Utsman bin Affan. 5 ayat dulu hafal deh. Oh iya. Ku amalkan ini dulu. Baru sudah amalkan, baru murojaah, ziyadah lagi, tambah lagi. Ya kan? Berarti betul-betul tertancap dalam hatinya apa itu Al-Quran. Kan? Dan seterusnya. Kalau kita memungkinkan 8 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 12 tahun, apalagi 20 tahun hafal Al-Quran. Akan tetapi ulama tidak sepakat tentang definisi Lailatul Qadar sebagaimana saya sampaikan tadi. Bahwa Lailatul Qadar adalah apa tadi? Malam turunnya Al-Quran di tahapan pertama. Karena secara bahasa Laila artinya malam, Al-Qadar artinya mulia. Qadar juga berasal dari kata takdir. Qadar, miqdar, taqdir. Itu timbangan-timbangannya. Qaddara yuqaddiru taqdir. Qadrun itu artinya mulia, bisa juga artinya ukuran atau takdir. Oke. Ada makanan tidak. Lailatul Qadar itu adalah malam kembali direvisi, ditambahi, diperbaiki takdir kita. Dan letaknya itu salah satu malam di 10 terakhir di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan di malam ganjil, ada yang mengatakan bahkan walaupun bukan di malam ganjil, yang penting 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tidak ada kaitannya dengan turunnya Al-Quran. Ada yang mengatakan begitu. Ya, sehingga kalau kita ditanya, kapan itu Lailatul Qadar? Jawaban pertama, wallahu a'lam bissawab. Ditanya lagi, kapan Lailatul Qadar? Jawaban kedua, berdasarkan hadis Nabi, ya yang penting bulan Ramadan. Jawaban ketiga, kapan Lailatul Qadar? 10 malam terakhir. Yang keempat, kapan Lailatul Qadar? Ganjil, berarti menyisakan 5 malam. Tapi ada ulama yang menafsirkan Al-Qadar dengan menggunakan pendekatan matematika tafsir. Bagaimana kalau surah Al-Qadar kita menggunakan pendekatan matematika? Karena kita berbicara tentang kapan, malam keberapa, berarti ada angka ya. Angka itu berarti ruang lingkup daripada matematika. Coba kita lihat. Lailatul Qadar. Kalau kita tulis Lailatul Qadar itu berapa hurufnya? 9 hurufnya. Coba kita hitung sendiri. Lailatul Qadar. L 1 lam ya lam ta marbuta. Alif lam qaf dal dan ra. Lailatul Qadar itu hurufnya 9. Itu ilmu matematikanya. Matematika tafsir yang kedua, untuk mengetahuinya 9, ya. Ternyata dalam Lailatul Qadar itu terulang sebanyak 3 kali. Ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar terulang 3 kali. Kenapa terulang 3 kali? Padahal bisa hanya mengatakan pada malam itu atau pada malam itu, pada malam tersebut, ya kan? Ini diulang 3 kali.
Al-Quran tidak sembarang, ada hikmahnya. Maka ulama dengan metode isyari, pendekatan isyari dan tafsir matematika mengatakan, 9 hurufnya terulang 3 kali. Itu sama dengan rumus matematika. 9 kali 3. 9 kali 3 berapa? 27. Maka ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu 27 malam 20. Ada yang mengatakan pasti 27. Ada yang mengatakan tidak. Kemungkinan besar mayoritas Lailatul Qadar itu terjadi malam 27. Berarti cocok ya? 27 itu bulan Ramadan. Oke. 27 itu 10 terakhir dan angka 27 genap atau ganjil? Ganjil. Ternyata begitu. Iya. Oke. Ilmu matematika itu banyak cara tetapi jawabannya bisa sama. Coba. Metode kedua adalah menghitung huruf inna anzalnahu. Inna mulai dari inna sampai fajar. Sekarang kita akan hitung mulai dari inna, tak usah hitung bismillahnya. Inna 1, anzalnahu 2, fi sampai al-fajar hatta matla'il fajr. Hitung berapa jumlah katanya, bukan jumlah hurufnya. Coba mulai dari sekarang kita menghitung. Coba. Jadi cara hitungnya inna 1, anzalnahu 2, fi 3, lailatu 4, al-qadar 5 dan seterusnya. Sampai amrin 25, salamun 26, hiya 27, hatta 28, matla 29, al-fajar 30. Ternyata ya, surah Al-Qadar itu Laila artinya malam. Betul-betul malam itu dalam 1 bulan hanya maksimal 30 malam. Sama dengan jumlah kata dalam surah Al-Qadar 30 malam. Ya. Tapi dari 30 malam itu yang mana yang merupakan Lailatul Qadar? Fokuskan kata-kata hiya. Hiya tadi itu malam keberapa ya? 27. Hiya dalam bahasa Arab artinya dia, itu nih. Hiya, dia, itu. Ya? Karena Laila itu bentuknya muannas, Laila, hiya, maka hiya artinya adalah. Contoh, kalau kita bilang Lailatul Qadar, hiya adalah, itu kan? As-Sabura, hiya adalah. Maka hiya, kenapa ada hiya di sini? Hiya itu, hiya itu. Ternyata huruf keberapa hiya? Huruf ke-27. Itu. Huruf 27. Itulah matematika Al-Quran ya, yang tidak sembarang orang yang tahu bahwa ternyata nuzulul Quran itu merupakan salah satu rahasia dari rahasia ilahi, tetapi boleh kita pelajari, kaji dan seterusnya. Ya, demikian pertemuan kita hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu yahdi man yasha'u ila shiratal mustaqim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.